Oke, hari ini saya mau buat PC. Tapi kalau kamu ingat, last video saya buat PC yang harga dia RM900. Tapi itu komponen yang saya guna untuk buat tuh PC bukan semua dari Shopee lah. Ada dari yang satu dari rumah saya, ada yang dari Facebook, dan dari Shopee juga lah. Dan hari ini saya mau buat PC yang semua dari Shopee, tapi saya punya budget hanya RM1.000 ringgit. Jadi kalau kamu interested, stay tune. So, hari ini saya akan buat PC itu. Oke, jadi macam biasa kita unboxing kan lah. Kita unboxing sambil kita buat. Dan first saya akan unboxing kita punya apa? Ini hari motherboard kita sama CPU kalau saya ingat. Saya beli dua-dua tempat kedai yang sama di Shopee. So ini kita unboxing dulu lah. Oke, jadi ini kita punya motherboard untuk hari ini kita guna. Ini motherboard ialah untuk AMD punya motherboard, yaitu chipset yang kita akan guna ialah A320, yaitu yang motherboard chipset yang paling entry level untuk yang Zen punya CPU. Jadi kalau kita boleh nampak sini kita ada dua RAM slot. Of course dia punya soket M4 dan juga M.2. Jadi kita ada, biarpun dia punya motherboard macam yang murah, entry level, dia masih lagi ada yang NVMe M.2 punya slot untuk SSD kita. Jadi oke, bagus. Dia punya power semua, connector, dan ini dia punya ports. Dia punya ports bolehlah. Dia juga at least ada HDMI. Jadi kalau kamu tidak GPU, boleh juga lah direct plug in HDMI to your motherboard. Jadi CPU yang kita akan guna ya inilah. CPU yang kita akan guna ialah kita guna AMD, jadi paksa kita guna AMD lah. Dan untuk first time untuk sebuah channel lah kita akan guna Ryzen punya CPU. Jadi ini kita punya CPU yang kita akan guna yaitu Ryzen 5 1400. Jadi ini first generation Zen, yaitu Ryzen punya yang first time dong kasih keluar. Ini dia punya first generation. Ini saja yang saya dapat kasih masuk dalam budget lah. Boleh juga lah saya kasih masuk maybe 2000 series, tapi itu pun dari AliExpress. Tapi ini video semua ni mesti dari Shopee. Jadi ini je CPU yang saya boleh kasih masuk lah. Ini kalau saya tidak saya ingat ialah dia ada 4 core sama 4 threads. Jadi dia kuat lah, boleh juga lah main game. Dan dia punya performance kalau saya tengok dia di Google, dia punya performance boleh lawan juga yang i5 7 gen. Saya tidak tahu berapa banyak dia boleh dia punya berapa basic performance, tapi dia punya range dia di situ. Jadi itu kita punya motherboard sama kita punya CPU, jadi kita kasih install lah. Kalau macam M4 ni dia punya yang pin ni bahaya sikit ni. So kalau dia fragile, kalau kamu macam tertolak gitu, dia bengkok, boleh kasih lurus balik. Tapi kalau dia patah itu yang susah sudah. Jadi kalau kamu mau guna ni CPU M4 punya lah, hati-hati kamu kamu handle ni CPU. Jadi kita install dulu. Jadi kalau Ryzen soalnya ada satu error sini, pas satu lagi error di anak panah di motherboard kau sama di CPU. Jadi di situ kita kasih line up lah supaya kamu tahu dia punya orientation. Jadi sudah. Soalnya kalau macam CPU macam ni kamu kasih wiggle dulu, kasih goyang-goyang. Jangan goyang betul-betul, tapi goyang sikit-sikit aja. Supaya dia make sure dia masuk. Jadi sudah masuk ini. Jadi kita tutup lah dia punya level. Oke, sudah. Jadi ini adalah kita punya CPU sama motherboard. Next kita punya RAM kita. Next kita punya RAM. Kalau saya tidak silap, ini kita punya RAM. Ini RAM saya kasih satu kali saya beli hard drive, PSU, RAM sama ada satu lagi tuh. Tapi semua di sini lah. Oh, by the way, sama juga rules kita yang untuk ini video sama macam semua lah yang last video.
Saya punya rules ada 3. 1, misi guna DDR4. 2, misi guna SSD untuk OS kau apa aja, SSD NVMe kah ataupun yang 2.5 tu. Dan GPU at least boleh main AAA games yang modern. Jadi itu saya punya rules, 3 rules saya. Jadi kalau saya silap, ini kita punya RAM. Ini kita punya SSD yang M.2. Ini nanti juga kita akan pasang. Ini kita punya hard drive. Ini nanti lepas sudah setup to casing, kita letak simpan dulu lah. Dan kita punya power supply dalam sini. Power supply nanti lah saya kasih tunjuk. Jadi first kita unbox dulu kita punya RAM. Jadi RAM sama juga macam last 2 videos ya. DDR4 16GB. Kalau macam tahu sekarang nih, kalau macam yang sudah tahun 2024 lah, 16GB paling kalau untuk yang main game lah, paling minimum lah tuh. Minimum untuk yang modern games begitu requirement. 8GB boleh, tapi banyak game yang requirement dia perlu 16GB. Jadi kalau boleh 16GB lah, kalau budget kamu kamu ada. Oke, jadi ini RAM yang kita punya sekarang yang kita akan guna. Ini RAM ni macam saya bilang 8GB each, jadi 8 tambah 8 jadi 16 DDR4. Dan ini kalau nampak di sini dia punya marking ialah dari SK Hynix. Jadi memang bagus punya brand yang bagus. Masa saya beli ni macam ada bilang situ di dia punya posting random. Jadi saya tahu apa RAM saya akan dapat. Jadi SK Hynix ni one of the RAM maker yang terkenal juga. Dan selain daripada dia punya 16GB, dia punya speed yang untuk ini dua stick ni ialah 2666 MHz. Jadi itu kita punya speed lah untuk ini RAM. Sebelum saya pasang ini RAM, saya ada satu mau pasang dia punya heatsink supaya dia nampak cantik sama dia cool. Jadi ini dia punya heatsink biasa-biasa aja lah, kira juga lepas tu dia warna hitam. Okay, jadi ini dia punya heatsink lah. Ini dia macam supaya dia nampak, supaya dia kasih satu cool tu RAM, satu lagi kasih macam protect lah dia punya semua chip-chip sana. Dan untuk kasih lekat dia ada bagian ni lah. Ini setiap kasih masuk dalam budget lah. Ini kalau kamu mau boleh juga, tapi untuk saya ini macam supaya estetik lah, supaya dia lagi nampak cantik. Ini dia punya kalau kamu sudah pasang itu ini heatsink, ini yang dia punya dia punya last design dia. Dan memang dia satu ditambah kasih estetik, dua dia kasih tambah cooling lah, dia kasih cooling yang itu semua tu chip yang tu RAM punya. Jadi kita pasang. Ini macam saya bilang, ini motherboard ada 2 saja slot untuk RAM. Jadi kalau macam mau upgrade, paksa kamu lagi lah, beli stick yang baru, kamu tidak boleh tambah saja. Jadi kita sudah pasang dia punya RAM. Jadi ini dia punya dia punya yang kalau sudah pasang. Dan selepas ini kita akan pasang dia punya SSD. Oke guys, jadi untuk SSD ada masalah sedikit lah. Yang ini SSD yang saya dapat lah dari yang lepas unboxing. Dan kalau kamu boleh nampak, ini SSD ialah SATA interface. Macam mana kita tahu dia itu SATA interface? Ialah sebab ini ada 2 notch. Jadi kalau ada 2 notch, maksudnya dia tu SATA, dia bukan NVMe. Dan motherboard kita tidak support SATA interface, hanya NVMe. Jadi ini itu seller salah send. Sebenarnya saya sepatutnya dapat NVMe. Kalau kita tengok dari saya punya yang order ni yang ni lah, tengok. Ini 128 NVMe size 2280. Jadi ini sepatutnya saya dapat NVMe, bukan SATA. Jadi kalau kita tekan ni, jadi kita add to cart. Sini ada 2 option lah. Saya punya option tadi yang saya sepatutnya saya dapat ni Ini yang saya beli. Yang 128GB NVMe size 2280. Itu yang sepatutnya saya dapat, tapi dia send saya yang inilah, yang SATA.
Ini dah murah sedikit sebab dia SATA, bukan NVMe. Jadi itulah masalahnya. So architect computer store yang Nina ni, please lah do a better job next time. Tapi itulah, jadi ini kita tidak boleh guna. Ini memang kita tidak boleh guna sebab kita punya motherboard tidak support hanya NVMe. Jadi kita paksa lah guna ini lah. Ini SSD biasa. Kita buka dulu lah. Ini SSD lah, SSD biasa. ACOS dia punya brand saya tidak pernah dengar. Dan sama juga dia pakai SSD lah 128. Cuma ini saya beli di sini lah, sini sahabat setiap one dari Shopee nih. Ini RM60. So kalau untuk nanti yang final pricing lah, saya akan saya akan assume that yang saya dapat ni NVMe yang saya order. Tapi kalau saya macam refund balik kan, nanti paksa tunggu lagi 1 minggu begitu baru sampai yang NVMe. Itu pun belum tahu lagi kalau memang 1 minggu. Saya tunggu mungkin 2 atau begitulah. Tapi for now untuk ini video saya akan guna inilah for now. So ya. Untuk motherboard tinggal cooler lagi kita mau pasang. Jadi ini yang cooler kita pasang lah ni hari. Ini brand dari Jonesbo dan ini boleh support lah dua-dua Ryzen, AMD punya CPU dan juga Intel. Ini kalau ini style tower dan ini yang paling paling murah. Ini yang macam saya mau lah sama RGB. Sub casing kita ada include fan RGB, pola RGB yang rainbow punya fan, dan ini adalah sesuai. Jadi dalam packaging kamu dapat dia punya cooler, ini dia punya cooler, ini bracket ni untuk Intel punya. Dan dia punya screw dan juga manual. Oke. Untuk kan kita guna AMD. Kita tidak perlu guna tu bracket. Kita sub dia punya yang bikin pasang ini cooler. Guna ni dia punya macam yang latch ni. Jadi di sini sudah kita punya bracket untuk yang memang semua M4 punya motherboard memang ada ini benda. Jadi kita tidak perlu bracket lain, tidak perlu lagi pasang, tidak perlu lagi screw apa-apa. Jadi macam plug and play terus lah. Sebelum kita pasang kita punya cooler, kita pasang dulu lah thermal test. Jadi orientation yang ini fan ni mengarah kita punya RAM supaya dia lagi banyak dapat cooling dari depan terus di belakang. Jadi untuk motherboard kita sudah siap lah, semua kita sudah pasang, kita punya CPU, kita punya RAM, kita punya SSD dan juga kita punya cooler. Jadi selepas ini kita akan kasih prep kita punya casing. Oke, jadi ini kita punya casing kita akan guna hari ini, kita unboxing dulu baru saya tunjuk. Jadi ini motherboard yang kita akan guna hari ini yaitu dari brand Aerocool CS111. Jadi ini casing hanya support up to M80X dan juga GPU pun tidak berapa panjang. Dia punya warna yang kita akan guna warna hitam dan selain daripada itu dia punya depan pun ada tempered glass. Jadi saya tunjuk kamu dulu lah. So ini dia punya casing kita akan guna lah. Jadi macam saya bilang, ini dia punya side panel ialah tempered glass dan dia punya size ni hanya untuk M80X. Selain daripada itu dia punya in terms of cooling di depan solid lah. Jadi memang cooling dia tiada. Di atas dia sini ada dua fan dan di belakang lah ada. Dan ini juga kalau saya tidak silap dia boleh support dua hard drive sama 2 SSD yang yang SATA SSD. So sebelum tu kita
prep dulu baru kita kasih kasih masuk tuh motherboard dalam ini casing. Selain itu dia punya yang side panel adalah dia boleh buka macam ni. Dia boleh buka. Jadi ini mekanisme sangat saya suka lah, sebab kalau macam main screw yang selalu last video satu saya guna casing, dia soalnya kan dia guna screw, jadi susah mau membuka. Jadi yang macam yang ni, yang latch ni magnet, dia sangat senang. Dan kalau mau buka pun boleh kamu kasih macam tarik di sini, tarik di belakang aja, lepas tu baru kamu kasih angkat. Jadi ini adalah dia keras, dia jaga lama masa kamu build. Jadi ini dia punya dalam sini, dan ini dia punya belakang lah. Dia punya yang wala belakang, dia punya tempat cable management. Dia punya belakang, atas dan bawah, inilah di bawahnya macam ini. Jadi ini adalah casing yang kita akan guna hari ini. Jadi macam saya bilang lah, ini casing ada include 3 fan FRGB, yaitu yang fix RGB punya fan. Dan dia ada 3, dia sudah install di atas 2 dan di belakang ada 1. Tapi untuk ini casing, kalau kamu boleh tengok dia tidak intake kan, jadi untuk yang angin masuk. Jadi di atas yang ini nih, saya akan kasih flip dia pergi supaya dia tarik angin. Dari atas dia kasih turun, masuk keluar dari belakang. Screw juga semua di sini lah. Jadi kalau kamu tidak screw, ini casing dia akan include juga. Jadi kipas yang di atas tuh sudah buka, nanti baru kita pasang balik. Sebelum saya pasang ini, saya mau pasang kasih masuk dulu motherboard semua, supaya senang saya kasih cable manage. Bukanlah cable manage, senang saya kasih masuk motherboard. Jadi sebelum pasang motherboard, kamu pasang ini dulu lah. Dia punya dia punya I/O shield di belakang. Jadi I/O shield sudah pasang. Next kita akan kasih masuk terus motherboard sini. Jadi motherboard kita sudah pasang, dan kalau kamu boleh nampak dia punya juga lah, memang dia punya color semua ngam, dan dia punya size untuk yang MTX ni sangat sesuai untuk ini. Kalau kita guna casing yang MTX yang lebar sikit, soalnya yang ada 4 slot RAM lah, dia dia nampak macam lebar lah, dalam macam lagi nampak full di dalam ini casing. Tapi untuk ini size pun oke juga. So next kita mau pasang dia punya tapi sebelum itu saya mau pasang dulu dia power supply, sebab dia punya kipas nanti saya pasang nanti baru saya pasang. Lepas itu kita akan pasang kita punya hard drive, and then paling last kita punya GPU. Jadi untuk power supply kita hari ini kita guna yang, kalau saya ingat yang saya order 550 watts. Jadi ini kita punya power supply kita akan guna hari ini. Macam saya bilang, 550 watts, dan dia punya brand ni adalah Ekbel. Setiap pernah guna. Cuma kalau ini brand ni dulu terkenal juga lah, masa yang dulu punya gaming PC yang dulu. Dan ini oke juga lah untuk kita akan guna komponen dalam PC ini cukup sudah. In terms of dia punya kabel semua cukup juga lah. Sini pakai kabel branded juga, tapi ya oke juga lah. Untuk 550 watts itu yang expect lah. Jadi kita pasang dulu lah di dalam casing ini PSU di casing kita. Oke, PSU sudah. Sekarang sebelum GPU kita pasangkan dulu lah. Kita punya kita punya fan ni fan pula. Kita punya hard drive. Disebabkan kita punya SSD, capacity SSD kita kecil, 128 GB aja. Kita perlu satu drive yang boleh kasih masuk game kita lah. Jadi untuk capai itu budget Rp1.000, memang tidak boleh guna SSD sudah. Paksa kamu guna hard drive. Jadi ini hard drive yang saya akan guna sekarang ini adalah 1 TB. Kita tengok, kita unbox dulu. Ini yang saya bilang hard drive yang kita akan guna. Untuk sekarang
most game AAA game perlu requirement guna SSD. Kenapa? Sebab supaya dong punya loading screen lagi laju lah. Tapi guna hard drive pun boleh, cuma itulah memang kalau macam game baru, contohnya Starfield ataupun game-game yang AAA baru, memang ada efek lah kalau kau guna hard drive versus SSD. Tapi kalau budget begini kan memang susah juga kamu komplain, sebab memang susah mau kasih masuk SSD terutamanya capacity yang besar kalau budget Rp1.000. Jadi ini kita akan guna hanya untuk kita punya game lah. Untuk file-file yang penting boleh guna SSD. Jadi untuk ini casing, dia punya bracket untuk dia punya hard drive ialah di sinilah, di sebelahnya power supply. Semua casing yang pun begitu di bawah. Jadi untuk buka ini kalau saya tidak silap dari bawah lah, dari bawah sini. Jadi di bawah sini ada screw, ada 2 screw. Buka nih screw, dan itu bracket buka, lepas itu baru kita dapat pasang. Jadi ini punya bracket lah supaya untuk taruh SSD, hard drive ataupun SSD. Jadi dia buka tuh screw, lepas itu kita kasih slide off gitu, baru dia akan terbuka. Jadi for now kita pasang aja lah. Jadi hard drive oke. Hard drive sudah begini, dia punya screw di sini sebelah aja lah, di sebelah sini. Jadi kalau sudah kamu screw in, dari sekarang kita kasih masuk, jangan balik lah. So untuk GPU, kalau kamu di range harga 1.000 ke 1.000 lebih, enggak lah, di bawah 1.200 lah gitu, pilihan GPU kamu sangat limited. Bukanlah kalau kamu pergi kedai lain, dia macam contoh lah Facebook Marketplace, itu banyak lah deals yang kamu jumpa. Maksud saya limited di Shopee. Di Shopee punya harga untuk GPU bukanlah sangat, cuma ada mahal sedikit banding kalau kita cari dari Facebook Marketplace ataupun mana-mana aja lah yang macam second hand punya kedai. Jadi ini ialah GPU yang kita akan guna hari ini, yaitu RX 570 4GB. Ini card nih brand dari Asus ROG, dan dia punya desain inilah, ada dua fan untuk cooling dia. Dan dia punya power, dia perlu 8 pin PCIe dari power supply. Dan dia punya in terms of ports, dia ada 2 DVI, 1 HDMI dan 1 DisplayPort. Jadi untuk multiple monitor ya dia masih boleh lah, cuma saya tidak berapa suggest kamu multiple monitor kalau betul-betul kamu gunain untuk gaming. Dan sebelum saya cetak dan kasih masuk, by the way saya sudah kasih cable management lah sikit-sikit ini PC supaya senang saya mau kasih masuk ini GPU. Kalau kamu mau copy one to one sa ni build lah. Ini GPU ni kalau boleh jangan lah kamu guna yang ini. Ni saya try, saya guna ni 570, saya mau try aja. And then dia brand Asus, jadi saya tahu dia memang reliable. Kalau kamu guna RX 580. Beza RX 580 sama 570 tidak berapa banyak beza. Yang bikin beza dia ialah dia punya brand aja. Ada saya nampak yang RX 580 lagi murah banding yang ini. Beza dia apa? Beza dia satu yang paling ketara ialah dia punya VRAM lah. Ini ada 4GB VRAM aja. Yang RX 580 ada 8. Jadi kalau untuk future gaming begitu, bukanlah future. Kalau kamu mau lagi ada demanding sedikit, 580 lagi bagus lah kamu mau beli. Tapi untuk ini video kita akan guna ini. Lepas tu saya mau tengok lah macam mana dia punya performance. Jadi mari kita pasang. Jadi sekarang kita akan pasang. Sebelum kamu selalunya ni kamu perlu buka dulu ni. Ini dia punya PCIe cover. Dia tadi macam ni, dia kena cover lah. Jadi saya buka supaya dia boleh muat. Make sure ini Nina kita push. Lepas tu baru kita kasih masuk lah. Jadi sudah masuk sekarang. Startnya lepas sudah masuk kamu mesti kasih kasih masuk ini PCIe connector. Tapi saya mau guna ini. Ini ialah extension lah. Ini kamu tidak perlu beli. Ini saya beli sebab supaya dia nampak cantik je lah. Sebab kalau tengok lah ni, kalau ada ini nampak buruk pula kalau ada ini merah-merah lagi di sini kan. Dia punya, kalau kamu sudah pasang ini kan, dia punya bentuk macam inilah.
Ini untuk 24 pin. Ini Sakasha ini sebab dia punya kabel dia tidak berapa lurus lah. Tapi kalau boleh kamu buat yang kabel com dia kasih macam ni lah supaya dia nampak cantik. Dan ini dia akan di sini lah. So semua sudah pasang. Jadi sekarang saya tinggal membuat kabel management lah. Dan untuk kabel management macam biasa saya kasih b-roll, saya mau buat lagi banyak di belakang banyak lagi nih kabel management yang saya perlu susun dan atur. Tapi yalah, jadi lepas saya sudah kasih susun semua kabel mesh semua, oke, baru kita kasih b-roll in 1, 2, 3. Oke, so ini sudah lah yang sudah saya siap build. Sudah saya kabel manage semua, sudah itulah sosok kemas-kemas. Cuma lah inilah nipil. Jadi kita buka dulu. Lepas itu baru kita boleh lampak dia punya cermin. Cuma kalau macam ni memang dia reflektif lah. Ni memang seperti tempat jelaskan dia memang reflektif. Dan ya, ini adalah dia punya PC kita yang kita buat ni hari. Kalau kita dia punya macam saya yang tunjuk awal-awal boleh buka macam mana lah pintu. Dan ini yang dalam dia lah. So ini dalam dia semua. Jadi nanti kamu nampak juga kan di b-roll semua yang dia punya komponen semua. Dan ya, oke juga boleh lah. Memang kecil lah nih PC, memang kecil. Tapi semua yang PC saya buat yang sebelum ini memang kecil pun. Kan casing yang macam mini M8X begitu. So jadi kita selesai install semua recording semua yang untuk saya record game. Dan ini ada game yang kita akan main di hari. Ada Stray, Doom Eternal, sama paling last yang confirm memang setiap game yang kita memang kita akan main, dan Elden Ring. Cuma ada sebelum saya main nih 3 nih, saya mau kasih tunjuk dulu kamu nih. Sebetulnya ini saya mau main, cuma ini ada sedikit yang macam kalau kamu perlu tengok. Jadi kalau macam yang memang bukan minimum requirement punya sistem untuk main game. So yeah, kita main dulu lah yang Warhammer. Okay, so guys, jadi ada masalah sedikit lah sama tadi untuk masa saya mau recording ini screen. Sebab masa saya mau tengok lah pas saya record tadi sekejap, terus saya tengok lah dia punya dia punya recording tadi. Terus dia punya recording lag. Untuk semua game yang saya try ini, pas saya try game lain pun lag. Jadi saya untuk ni video je lah, harap lah bukan video nanti yang in the future. Untuk ni video je lah saya kasih macam ini, yang bukan saya recording. Lagipun kalau saya recording, dia akan dia akan makan GPU sama CPU punya usage. So sorry kalau macam satu lagi saya punya monitor pun reflektif sebab dia buka dia OLED. So ya, dia macam inilah. Jadi ini bukanlah game pertama, cuma sama tunjuk je ini. Ini game yang Space Marine tuh. Ini game macam baru aja ini keluar ini tahun atau bulan 8 gitu ya keluar. Dan terus tengok dulu lah kamu settings dia. Dia punya setting. Oke, kita semua kita main 1080p punya resolution. Dan kalau kamu tengok di sini, dia punya texture filtering saya kasih medium. Tapi semua di sini low sama off. Jadi memang yang macam low habis lah ini semua nih maksudnya. Tapi sebelum itu kamu tengok lah ya, ini sekarang nih kita di settings dia punya FPS 63 dan dia punya GPU usage 93, CPU usage 49 gitu. Oke. Ini nampak normal kan, tapi coba kalau saya exit. Saya exit dan kamu nampak juga kan guys. Tidak apa-apa. Karakter dia model tiada.
kau boleh nampak ini air adalah boleh berjalan tapi itu aja. Pas tuh nampak sekarang seakan nih ada enemy tapi enemy pun tidak dapat nampak. So saya ini mungkin lah sebab antara sebab lah kalau kau punya sistem tidak meet the minimum requirement for the game. Tapi ya kalau kamu mau main ni game Space Marine tuh janganlah kamu copy ini build sebab memang tidak boleh. Mungkin kalau kamu ganti pergi RX 580 mungkin dapat. Tapi setelah itu sebelum tes lagi lah. Memang terus memang straight up unplayable. Jadi janganlah kamu guna di spek kalau untuk main di game. So saya tidak mau kasih lama, let's go to the next game. Okay, so ini game yang pertama untuk kita tes ini PC. Ini game ialah Stray. Ini game nggak tahu tahun berapa bila dia rilis, tapi ini game pasal kucing. Kalau kamu suka kucing, ini game kan untuk kamu. So dia punya resolution ya macam tadi sama juga 1080p dan dia punya settings high. Semua memang high kalau ini punya game lah. Dan ini saya rasa ini game nggak tahu lah untuk kalau yang modern spec gitu PC. Ini game senang sikit, senang lah moran. Cuma untuk yang spek kita nih kan spek lama, dia susah sikit lah begitu. Lepas tu kamu nampak juga sana dia punya FPS, jadi marilah kita main dulu. Dan ya ini kucing kita Oyen. Dan di sini area ni yang area starting kita punya FPS kita boleh around 50 pula 43 gitu, 43 ke 50. Tadi kita dapat 50. Nah, macam ni kalau kita tengok ni pipe ni kita dapat macam 50 lebih begitu. Kita punya usage pula macam mana melompat ni? Gini. Kita punya GPU usage 100, itu yang kita mau tengok. CPU 34. Ya, itu memang yang dia punya usage memang normal. Jadi sekarang ni memang je lah kita punya GPU je yang macam susah mau dapat 60 FPS untuk ini game. Jadi ini dia punya FPS sini kalau kamu boleh tengok dia 46 begitu, biarpun dia macam yang banyak betulan benda-benda yang dia mau proses sini. Kita lompat ni ni tiang kan ni tidak. Dan ya sama juga lah. Jadi dia punya range dia suruh lompat dulu. Dia punya FPS sama-sama kita lompat bro. Sama-sama dia punya FPS ya. Sini kita dapat 60-55. Cuma kalau kita macam tengok di sini tempat yang banyak macam banyak yang ni tumbuh-tumbuhan, dia punya FPS ya memang turun di bawah 50. Nampak tuh guys, tadi 20 lebih begitu. Jadi ada lagging sedikit. Lagipun ni memang high graphic. Kalau kita kasih medium, maybe kita boleh dapat 50 plus begitu, mau dapat 60 mungkin lah, tapi tidak tahu. So sekarang kita di ni macam area yang tertutup lah. Dari sini kita boleh nampak kita punya FPS macam 60 gitu. Mati sudah. Kucing kita sudah sihat. Sekarang kita baru boleh kita pergi tengok. Okay, saya bilang boleh lebih daripada 60 kali. So ya, sini kalau macam di area sini saya bilang ya memang kita akan dapat high FPS lah. Okay, sini area yang area saya cakap tu macam yang area yang tertutup. Di sini pun kita dapat 60 FPS sebab kurang sebab yang tadi kan banyak banyak benda yang banyak banyak macam tumbuh-tumbuhan, jadi pasal itu yang dia lagging sedikit di bawah di antara 40 ke 50 FPS kita dapat. Tapi kalau macam di sini yang macam biarpun ada bangunan begini nih, kita masih lagi dapat 60 FPS, which kalau memang playable lah, playable. Memang yang sweet spot untuk yang macam mau smooth gaming. Situ. Jadi ini game ni macam game puzzle begitu. Ya bukan yang macam yang shooting ya, kucing mah dia menembak.
Jadi memang ini game kalau kamu ini game sesudah habis memang shock juga. Jadi kalau kamu satu suka kucing, pas kamu suka yang puzzle, and then grafik yang cantik, ini game memang memang cum. Cum ni saya bilang sini ada puzzle. Serupa macam mana puzzle dia. Tapi gila. Kalau boleh saya try dulu lah, kasih soft dulu. Taruh sini kan. Drop. Taruh sini. Terus kita stuck. Begitu. Macam ni lah, puzzle macam ni. Macam yung style apa? Macam game puzzle lah kalau kamu pernah main gitu. Ya, overall memang bagus lah ni game. Jadi untuk ni game yang high settings, ya masih lagi boleh angkat. Tapi yalah, ini game pun bukanlah baru. Dia cuma grafik yang cantik. Dia bukan macam yang tadi yang Space Marine itu terus habis. So, itu aja untuk ini game. Let's go to the next game. Oke, sekarang kita main game tembak-tembak. Yaitu game dia ialah apa nama dia tuh? Nama dia? Lupa nama dia. Doom kah? Ya, Doom Eternal. Dan saya tunjuk lah dulu kamu ini settings 1080p. Dan dia punya motion blur high ini off. Tidak orang mau tuh. Dan dia punya texture full size ni ini custom motion blur low. Inilah kebanyakannya memang high lah, semua high. Ada just off macam tu yang tadi motion blur, tapi overall dia macam high settings dan ya kita tengoklah macam mana. So ini dia punya game. Kalau kamu boleh nampak GPU dia 100% usage, itu yang kita mau. Dan kalau kamu tengok dia punya FPS, kalau di area sini biarpun yang macam ni ada ini bosku sini ni berjalan kaki, kita masih lagi boleh dapat 88, 87, 80 hingga di atas 80 begitu, 80 FPS. Jadi memang untuk ini game memang playable lah. Walaupun ini game bukan jelas demanding betul. FPS dia memang tinggi lah. High setting. Rasa kita boleh kasih lebih lagi. Sini ada yang setting Nightmare sama Ultra Nightmare. Itu maksudnya yang paling max lah. Tapi untuk ni PC saya rasa sebab ini game perluan lah FPS yang tinggi sikit baru yang aku rasa playable. Tapi sekarang pun masih lagi okey lah, masih lagi okey. Tidak lag. Dia tahu lah kalau macam banyak enemy. Saya rasa kalau macam banyak enemy kan kita punya CPU usage akan tinggi. Sebab kalau character, kalau yang NPC, kita punya CPU yang buat banyak buat kerja. Di sini pun okey lah, tidak juga terlalu banu. Saya rasa memang yang bikin lag ini game, saya rasa yang kalau banyak banyak enemy. Macam sekarang tengok 60 sudah, 60 lebih begitu. Sebab satu tambah lagi ini banyak punya macam graphic processing, tambah lagi banyak enemy NPC di situ yang ni PC susah sedikit murah ini game. FPS dia rendah lah. So, itu aja untuk nih game. Mari kita pergi game yang paling last. Sekarang kita main Elden Ring. Dan sama aja 1080p. Kita pergi settings. Dan untuk ini game, ini kali semua high. Kecuali motion blur. Motion blur saya kasih off. Tidak orang suka kau. Motion blur, bukan kau. Ini motion blur. Jadi semua high dan kita boleh nampak di sini kalau kita tengok di sini yang Limgrave semua nih di tempat kita FPS di kita pusing tengok sini balik 30 lah 37 begitu. Dan kalau macam di game ni tidak berapa bagus. Kalau di game kamu perlu as much FPS as possible, sebab kalau macam boss fight dia akan susah kamu melawan. So goal saya untuk ini kali saya mau kasih kalah dia nih, tapi
macam saya malas pula sebab saya ada try tadi sebelum saya lepas saya buat ni karakter, saya ada try lah mau kasih kalah dia tapi susah. Saya boleh tapi masalahnya saya mau upgrade saya punya weapon dan saya mau upgrade saya punya healing semua, tapi itu nantilah saya next video lah, tengoklah bila baru saya kasih kalah kau. Jadi kuda mana suara itu kuda nanti baru saya skala kau bukan sekarang sama dulu pusing-pusing tengok berapa FPS saya boleh dapat menggunakan ini GPU. Talking about GPU, kita boleh tengok kita punya GPU usage kita kenapa diturun tuh 100 begitu lah, full lah 100, jadi itu yang kita mau. Dan dia punya CPU 50 lebih gitu, 40 lebih gitu. Jadi kita tekan dulu nih touch glass dan nanti lah tuh kita pusing-pusing jadi tengok dulu berapa FPS kita. Jadi FPS kita di sini sekarang 40 begitu. Saya rasa kalau kamu kasih turun settings, ya saya rasa mungkin bolehlah kamu dapat 60 kalau kamu kasih medium ataupun low. Tapi saya kasih high sebab saja saya mau tengok. Tapi oke, kita tengok loh kalau ada tempat yang banyak enemy di depan deh. Macam mana dia banyak FPS kita turun ataupun FPS kita dia maintain. Saya expect kita punya FPS akan adalah 60 pula 30 lebih begitu, di bawah 40, di antara 30 ke 40. Sebelum itu kita tekan dulu tuh itu Grace, baru kita cari pasal sama nih orang kampung sini. Oke, jadi sudah saya tekan di checkpoint sini. Mari kita cari pasal dengan ini bosku semua. Oke, bosku pertama ikut saya. Kita perlu kasih pukul suruh ini bosku yang di tengah-tengah nih panggil kawan dia. Oi. Oke. Sound copy horn. Oke, jadi kita tengoklah sekarang. Jalan up. Relax dulu. Kita tengok dulu berapa orang. Relax bas. Jadi sekarang FPS kita kamu boleh nampak ada 33 lah gitu. Dia saya bilang di antara antara 30 ke 40 lah. Cuma ini memang low paling low punya 30. Kamu semua mau pulang sudah? Sini bah. Miss kah? Jadi kalau macam masih boleh main lah, cuma masalahnya kan memang unplayable. Kalau unplayable memang kamu susah sedikit lah mau main game macam ni kalau begini punya FPS. So kita lari dulu. Marah ada orang. Kita lari dulu dan menggunakan kuda kita. Dan kita pergi area lain dia tengok berapa FPS dia. Dan dia punya FPS sekarang kalau kita boleh nampak dia maintain di antara 30 ke 40. Jadi saya rasa the whole ini area sini saya expect memang itu je FPS yang kita akan dapat, tidak boleh tinggi. Of course kamu boleh kasih low kasih medium, tapi saya mau kasih push ini PC. Tengok macam mana dia boleh handle. Oke, hai bosku guna kuda. Woi. Mana dia lah. Kalau kuda emas setiap pakai skala, kuda warna hitam lagi lah susah semua skala kan. Gitu nanti bela tuh kan bro. Ada satu tempat yang saya mau pergi. Kalau kamu ingat yang di last video yang saya guna 1060 yang PC warna merah tuh, ada satu tempat yang betul-betul lag. Jadi sekarang kita akan pergi tempat tuh, tempat yang memang lag. Kalau ada ini tempat yang boss lah. Harap sampai yang last time saya terus kena mati ini ini dari jadi FPS kita pusing-pusing dulu ya, tengok macam mana. Dan FPS kita ya oke juga 38 gitu normal macam tadi juga, macam selalu yang tadi kita pergi yang untuk kampung dulu. Alah pak, situ kalau kamu ya saya tahu saya mati. Kalau kamu tengok tadi kalau masa yang ada kasih keluar itu dia punya api-api itu semua,
dia turun ke 20 lebih FPS. Jadi situ yang adalah yang memang teruk sesekali. Kita try lagi tes. Kita try jangan mati. Kita mau tinggal lagi. Kita pukul 1 kali lah. Oops, 58 damage bro. Cuman tuh. Oke, naga. Kasih keluar ko punya api-api. Kita mau tinggal FPS cuman nah. Oke, sekarang kalau kita pergi tengok, ya dia turun 45, 40 pula 20 lebih begitu. Jadi ya memang adalah kalau bos yang macam ada attack macam itu kebanyak nih. Memang susah sikit lah kamu melawan. Laging tapi macam saya bilang kamu boleh kasih low ni settings, pergi medium ataupun low, dan maybe kamu akan dapat FPS yang tinggi sikit. Tapi for yang untuk high settings, untuk ini GPU RX 570, inilah dia punya FPS, dan Ryzen 5 1400. So ya, ini aja untuk ini Elden Ring. So let's go to dia paling last conclusion. Okay, so sekarang kita sudah di end of our video untuk hari ini. Siapa yang singgah sampai sini punya part of the video, thank you very much. So sekarang saya mau kasih tunjuk ini semua nih, dan semua cerita. Satu pasal budget. Jadi budget yang untuk ini PC yang kita yang kita buat nih hari ini, ada over sedikit yang kita punya budget. Kita punya budget yang secakap awal intro itu RM1.000 kan. Tapi kalau saya ingat kita punya budget yang saya belilah semua ini ialah RM1.050 lah. Jadi kita macam RM50 lebih ringgit gitu. Dan itu pun semua yang itu budget tuh sudah tolak guna dia punya shipping fee. Jadi dia punya barang harga semua, harga barang-barang PC komponen dan juga shipping fee itu sudah kena campur, dan tolak lagi voucher dan juga saya punya Shopee Coin. Dan overall harga yang kita dapat ya RM1.050 lebih kalau saya tidak silap. Dan kalau yang ada semua cerita pasal ini PC. Satu, GPU. Kalau kamu boleh, ini yang kita guna sekarang, kalau kamu boleh, yang kita guna sekarang nih ialah RX 570. Ada saya cerita yang masa saya kasih introduce ni GPU. Kalau kamu guna ini mau buat ini PC, kalau kamu mau copy lah, baik kamu guna kamu belilah RX 580 gitu. RX 580 sebab harga ini GPU yang ROG Strix nih yang 570 sama harga dengan yang macam GPU RX 580 8GB punya GPU. Itu pun yang brand Sapphire ataupun macam SFX sama brand-brand yang bukan yang major punya. Yang lain itu pun major, cuma ini yang Asus MSI Gigabyte begitu. Dia itu yang macam major punya brand. Tapi kalau kamu yang saya suggest lah kamu ganti yang untuk ini PC ialah GPU. Pigilah gunalah RX 580 kalau kamu boleh, ataupun 1060 kalau kamu jumpa GPU 1060. Ini secerita dia kalau kamu boleh cari di Shopee. Kalau kamu boleh cari di Shopee harga yang bagus RX 580 ataupun 1060. 1070 RX GTX 1070 dia mahal sedikit, 500 kah begitu. Memang over budget sudah lah kalau kamu mau guna GTX 1070. Tapi ya itulah saya bilang, saya guna di GPU pun satu semua semua try guna sebab dia ROG Strix nampak cantik, dan semua tengok performance RX 570 macam dia masih okay kah ataupun tidak. So tapi based on apa yang kita main tadi, boleh juga Doom Eternal pun dia masih lagi boleh capai 60 FPS, lebih daripada 60 FPS high settings. Cuma macam yang awal-awal yang Space Marine, kamu nampak juga kan apa jadi yang di Space Marine. So kalau kamu mau main yang modern games ya kamu perlu ada GPU dan CPU yang sikit yang tinggi sikit. So tapi maybe kalau untuk game e-sport
ini PC masih boleh handle lah. Saya tidak tahu kalau macam the finals gitu. The finals rasa itu demanding sedikit lah. So selain daripada itu, kalau kamu ingat yang part yang mana tuh SSD, kamu ingat kan yang SSD itu yang sepatutnya kita guna yang adalah NVMe M.2. Tapi kita yang masa unboxing tuh kita dapat saya kena bagi yang SATA M.2, which ini motherboard tidak dapat apa. Motherboard ni tidak dapat support. So kalau kamu macam itu, kalau kamu dapat situation macam saya lah, kamu refund lah. Saya belum lagi refund, saya tidak akan refund lah. So, malas semua pergi hantar lagi pergi post office semua begitu. Tapi kalau kamu yang dapat macam itu, itulah memang so sikit. Satu buang masa lagi, satu memang bikin hilang mood. Nasib saya ada SSD yang ready SSD yang ready untuk supaya at least dapat running ni PC. Talk about motherboard. Jadi motherboard yang kita guna sekarang ni ialah chipset A320. Jadi ini chipset kalau sa cerita kamu, kalau macam sudah kakak belum. Ini chipset ni motherboard boleh support 1000, 2000, 3000 series Ryzen. Jadi first gen, second gen, third gen itu yang paling senang Ryzen. Kalau boleh lah kamu cari lah yang chipset B450. At least B450. Kenapa? Sebab chipset B450 untuk motherboard dia dapat support semua M4 punya CPU dari 1000, 2000, 3000, 4000 pun ada. Yang 4000 tu ada sedikit je CPU dan juga 5000. Jadi kalau kamu guna B450 dia punya CPU max kamu boleh guna ialah Ryzen 9 5950X. Itu kalau kamu mau yang core yang banyak core, ataupun kalau kamu mau gaming fokus sama gaming, kamu boleh ambil yang Ryzen 7 5800X3D kalau kamu mau fokus on gaming only, yang tidak macam rendering begitu. Jadi kalau kamu boleh carilah B450 punya motherboard. Jadi selain daripada itu, tidaklah itu je yang untuk video ini. Komen saya untuk yang ni PC yang saya buat sekarang ni dia okey. Cuma yang saya tidak berapa suka dia punya dia punya fan sama dia punya lampu. Saya tidak berapa suka yang dia punya rainbow semua ni, yang lampu warna-warni. Kalau boleh, kalau untuk saya lah, ini saya nitpicking je, ini untuk saya sendiri je. Kalau saya mau semua je lah yang estetika lah, warna merah kah, biru, putih je, saya tidak berapa suka. Cuma masa saya beli ni case ni, ini fan memang kena sedia lah. So saya tidak boleh kalau saya beli fan lagi, tambah lagi budget. So setelah itu je lah. Jadi ni PC memang untuk game lama-lama begitu, lama betul. Macam yang era-era Stray, Doom Eternal ataupun era-era Elden Ring, dia masih lagi boleh. Saya confident dia masih lagi boleh handle. Sebab yang masa kita main first video saya RX 580 kita masih boleh capai 50 begitu, 50 FPS, dan CPU dia lebih kurang sama yang inilah kita. Jadi saya rasa ini masih lagi boleh tahan, boleh lagi handle Cyberpunk. Dan saya rasa itu je lah. So terima kasih siapa yang dapat stay ini tengok ni video sampai ending dia sekarang. Dan thank you for semualah support yang kamu sudah bagi sama saya. The best 2 video yang saya sudah buat tuh yang RM 1300 sampai 900 tuh banyak banyak feedback, banyak komen yang saya boleh baca, banyak support juga, pasti banyak yang juga yang ajar saya, banyak like. Dan kalau saya tidak silap kita punya subscriber sekarang udah dekat 260. Jadi bagi saya itu adalah nilai yang banyak lah. Jadi thank you very much, dan hopefully in the future saya boleh buat video yang lagi bagus dan lagi entertain for you guys. So itu je untuk ni hari. Thank you very much, dan pelan-pelan. Bye.